Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi belajar IPS bersama Ibu Estri Atut Uri Handayani. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema pagi ini yang akan kita bahas adalah interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami pengertian, syarat-syarat, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, antara individu yang satu dengan yang lainnya, komunikasi antara ibu dan anak. Interaksi individu dengan kelompok ketika proses pembelajaran di kelas. Interaksi antara kelompok dengan kelompok, contohnya ketika ada pertandingan sepak bola. Syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Yang bersifat positif mengarah pada kerjasama, yang bersifat negatif mengacu pada konflik atau bahkan pemutusan interaksi sosial. 2. Komunikasi. Proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain yang mengandung 5 unsur pokok. Komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Komunikan, orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Media, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Efek adalah perubahan yang diharapkan setelah terjadinya komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Faktor pendorong interaksi sosial. 1. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain dalam berbagai bentuk, seperti gaya bicara, tingkah laku, gaya rambut. Ibu ambil contoh, misalkan anak presiden Kaisang meniru gaya rambutnya Justin Bieber. Hanya sebagian saja yang ditiru. Yang kedua, sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, ketika berobat ke dokter, percaya kepada dokter si A atau si B akan sembuh. Nah, itu adalah pengaruh menggerakkan hati orang lain dan insya Allah menjadi sembuh. Ketiga, identifikasi. Kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, lihat gambar di samping. Ada seorang perempuan meniru, menyamakan dirinya dengan boneka Barbie yang disukainya, sehingga meniru semuanya. Perbedaannya dengan imitasi, kalau imitasi hanya sebagian, sedangkan identifikasi adalah semuanya. Bahkan seseorang mampu melakukan operasi plastik seluruh tubuhnya untuk menyamakan dirinya dengan tokoh atau boneka yang disukainya atau yang diidolakan. Yang keempat adalah simpati. Situasi ketertarikan seseorang merasakan apa yang dialami atau yang dipikirkan orang lain. Misalkan teman lagi sedih, ikut merasakan kesedihan. Yang kelima, empati. Simpati yang mendalam terhadap orang lain yang mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Sehingga ini akan mendorong melakukan action, melakukan perbuatan. Contohnya memberikan donasi, santunan. Nah, itu adalah contoh dari empati.
Ciri-ciri interaksi sosial bisa kalian lihat dalam ilustrasi gambar berikut. Pertama, jumlah pelakunya harus lebih dari 1 orang. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Simbol itu dalam sebuah interaksi sosial adalah bahasa. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Peta konsep bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan kita bahas. Pertama, interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi disosiatif terdiri dari persaingan, kontravensi, dan konflik. Dapat disimpulkan, interaksi asosiatif itu sifatnya adalah dalam bentuk persatuan. Interaksi disosiatif, kesimpulannya adalah pertentangan. Sekarang kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial satu persatu. Pertama, interaksi asosiatif. Bentuk interaksi kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk dari kerjasama, pertama, kerukunan. Mencakup gotong royong dan tolong-menolong sesama warga dalam masyarakat. 2. Bargaining. Perjanjian atas pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih, bisa juga terjadi secara individu. 3. Kooptasi. Proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Contohnya, misalkan dalam suatu pemerintahan, ada kabinet dalam sistem pemerintahan. 4. Koalisi. Kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. Misalkan dalam Pilpres, seperti kemarin, ada koalisi Jokowi dan Ma'ruf, ada koalisi Prabowo dan Sandiaga Uno. 5. Joint venture. Kerjasama dalam penguasaan proyek tertentu. Nah, ini antar sebuah perusahaan. Yang kedua, akomodasi. Bentuk proses asosiatif ini adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Bentuk-bentuknya, 1. Kursi atau pemaksaan. Melalui paksaan fisik ataupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya, negara kita dulu pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Ada sistem kerja rodi atau romusa, yaitu kerja yang dipaksa atau tidak diberikan upah. 2. Kompromi. Pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian dari masalah tersebut. 3. Arbitrase. Cara mencapai kompromi apabila para pihak berhadapan tidak sanggup mencapainya atau menyelesaikannya sendiri. Diselesaikan oleh pihak ketiga yang berkedudukan lebih tinggi. 4. Mediasi. Cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. Kedudukan pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, Bawaslu mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. 5. Konsiliasi. Mempertemukan para pemimpin pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. 6. Toleransi. Bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Contohnya di Indonesia, banyak agama, budaya, terwujudlah toleransi tanpa adanya sebuah peraturan atau persetujuan formal.
7. Stalemate, menghentikan pertikaian karena pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Contohnya, Perang Dingin antara Korea Selatan dengan Korea Utara karena perbedaan ideologi. Perang Dingin karena antara Amerika Serikat dengan Cina karena perbedaan ideologi. 8. Adjudikasi, cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Asimilasi, cara-cara mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Berbagai macam bentuk perkawinan campuran antar negara yang memiliki perbedaan adat, budaya, kebiasaan, dan sebagainya. Itu contoh dari asimilasi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya asimilasi: 1. Toleransi. 2. Kesempatan yang berimbang dalam ekonomi. 3. Persamaan unsur kebudayaan. 4. Perkawinan campuran. 5. Adanya musuh bersama dari luar. Faktor-faktor yang menghambat proses asimilasi. 1. Terisolasi. 2. Kurangnya pengetahuan. 3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Perasaan kebudayaan kelompoknya lebih tinggi daripada kelompok yang lain. 5. Perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik. 6. In-group feeling, perasaan kuat bahwa individu terikat pada kelompok tertentu. 7. Gangguan dari golongan yang berkuasa. 8. Perbedaan kepentingan. Akulturasi adalah perpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri-ciri kepribadian masing-masing. Contohnya, di Indonesia, Masjid Agung Demak salah satunya. Atap tumpang dari Masjid Agung Demak merupakan wujud akulturasi dengan kebudayaan sebelumnya, di mana Indonesia sudah dipengaruhi kebudayaan Hindu dan Buddha. Atap tumpang ini juga ditemui pada bentuk candi dan pura, tapi membentuk kebudayaan yang baru. Proses disosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas. Bentuknya ada 3. 1. Persaingan atau kompetisi adalah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Contohnya, gelar juara kelas. 2. Kontravensi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya, bisa kalian lihat dalam gambar. Kontravensi ini unsurnya bisa berbentuk umum, misalkan penolakan, keengganan, perlawanan. Dalam bentuk yang sederhana, misalkan menyangkal pernyataan orang lain, mencerca, memaki. Intensif, misalnya menghasut, menyebarkan desas-desus. Ada lagi yang berbentuk rahasia, misalkan membocorkan rahasia lawan dan berkhianat. Terakhir, bentuk lain adalah taktis, mengejutkan lawan, membingungkan pihak lawan, maupun dalam bentuk provokasi dan intimidasi. 3. Pertentangan atau konflik. Usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman dan kekerasan. Contohnya, perkelahian antar pelajar yang tidak boleh kalian contoh atau kalian tiru. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar.
Salam sehat selalu. Ketemu dengan video ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.